Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ulan Siti Ramadhani dari kelas 11 Manajemen Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah dakwah yang bertemakan tentang sholat. Selamat menyaksikan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kalau sholat merupakan tiang agama dan fondasi dari agama kita, yaitu agama Islam. Jadi, tidak menjadi pertanyaan bagi teman-teman kenapa sholat itu penting. Ya, karena sholat menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam dan pembeda kita dengan orang-orang kafir. Dan saya pernah mendengar sebuah kajian, di sana tuh membahas tentang perkataan Allah dari suara muazin, yaitu hayya 'alal falah. Nah, falah itu artinya semoga senang, semoga sukses, semoga bahagia. Saya pernah dengar kajian Ustadz Adi Hidayat. Di sana tuh beliau bilang kalau falah itu bukan hanya tentang bahagia, tetapi juga tentang jalan, bagaimana cara jalan menuju kesuksesan dan kemakmuran, juga ketenangan, kedamaian dalam hidup. Di saat beliau berceramah, beliau menerangkan bahwa falah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang menjadi success and happiness. Artinya apa? Sukses dan bahagia. Nah, jadi falah itu bukan hanya sekedar mengajak kita untuk sholat, tetapi mengajak atau menunjukkan jalan menuju kesuksesan dan juga kemenangan. Nah, jadi teman-teman, dalam sholat itu bukan hanya bacaannya saja yang bermakna, gerakannya juga bermakna. Banyak sekali ajaran-ajaran, hikmah-hikmah yang terkandung dalam gerakannya. Salah satunya saat kita Allahu Akbar, kita takbiratul ihram, itu tuh kayak kita di dalam hati itu pasti kayak ngerasa kita tuh sedang berkomunikasi kepada Allah. Jadi teman-teman, kalau menurut saya pribadi, jangan lagi kita sholat secara terburu-buru. Kan biasanya kalau dalam sholat nih ya, pasti teman-teman tuh sering bacaan sholat tuh yang pendek-pendek, kayak al-falaq, 3 kul itu pasti paling sering ya, saya yakin sekali. Dan saya pun kadang juga begitu. Cuman setelah saya pelajari dan setelah saya amati, ternyata itu tuh sebenarnya dianjurkan lebih baik kita tuh membaca surat yang lebih lebih panjang begitu ya. Makanya kata Nabi dalam sebuah buku ya, saya lihat Nabi itu berkata, buku "Shallu kama ra'aitumuni usalli", yang artinya sholatlah kalian seperti melihat saya sholat. Artinya seperti apa Rasulullah sholat, ya kita harus sholat seperti itu juga ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman, di sini aku mengajak teman-teman supaya kita tidak lagi sholat secara terburu-buru. Kita itu bisa menikmati setiap gerakan dan bacaan yang ada dalam sholat. Dan di sana juga pasti kita saat sholat merasa hati tenang dan jiwa itu bersih. Makanya rajin-rajinnya sholat ya teman-teman, jangan lagi dibiarkan sholat itu ketinggalan. Karena sholat itu bagian sangat-sangat penting dalam hidup ya teman-teman. Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Nah, teman-teman saya ada juga yang bilang kayak gini, kamu itu sholat, tapi belum tentu masuk surga juga kan? Dia bilang kayak gitu teman-teman. Ya, aku jawab kayak gini, ya memang betul ya teman-teman. Kalau kita sholat itu belum tentu masuk surga. Nah, yang sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak sholat, ya kan? Sedangkan orang yang udah ngerjain sholat belum tentu masuk surga. Terus kita yang nggak sholat nih masuk neraka, iya kan? Ya sudah tentu kayak gitu, orang yang sholat aja belum tentu masuk surga, masa iya kita yang nggak sholat mau masuk surga? Ya nggak mungkin ya kan teman-teman. Berarti kesimpulannya kita tuh harus selalu berusaha, harus selalu giat dalam beribadah. Karena orang yang udah soleh, udah jadi ulama aja bisa masuk neraka kan. Tapi Allah memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Nah, makanya kita harus bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang masih diberi oleh Allah untuk segera memperbaiki diri. Kita tuh kalau mendekatkan diri sama Allah, kalau kita ingat sama Allah, insya Allah Allah nggak akan pernah meninggalkan kita teman-teman. Bahkan kita yang sering lupa kalau kita itu punya Allah yang selalu ada, yang selalu membuka pintu tobat dan pintu kembali kepada jalan yang benar ya teman-teman.
kita aja yang sering lupa. Maka dari itu di sini kita sama-sama saling memperbaiki diri. Ya kalau bukan kita, sesama pendosa yang saling menasehati, lalu siapa lagi? Nggak mungkin malaikat yang menasehati kita, teman-teman. Jadi selama kita masih diberi waktu, marilah kita segera memperbaiki diri, perbaiki ibadah, maka insya Allah hidup kita akan berjalan di jalannya fitrah. Nah, kalau kita nggak dekat sama Allah, itu tuh rasanya sangat sulit ya teman-teman. Apalagi kalau kita sering meninggalkan sholat, itu otomatis Allah itu sangat benci dengan orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang yang sudah sholat tetapi lalai saja Allah benci, apalagi sama orang-orang yang tidak sholat. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman, kenapa kita itu sangat penting beribadah? Karena sekuat apapun kita pasti ada lemahnya, sebaik apapun kita pasti ada buruknya, dan setegar apapun kita pasti ada rapuhnya. Maka dari itu teman-teman, hidup ini jauh sekali dari kata sempurna ya teman-teman. Jadi kita harus terus berusaha istiqomah memperbaiki diri. Ya baiklah teman-teman, mungkin hanya ini sedikit dakwah atau sampaian nasihat dari saya. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya mohon kepada penonton atau teman-teman memberikan saya lebih banyak bimbingan untuk kembali ke jalan yang benar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.